Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridya Oktavia dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah-Kuala. Hari ini saya akan membahas mengenai hukum pajak. Namun sebelumnya tentu kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sejarah perpajakan di Indonesia. Indonesia sudah mulai mengenal pajak sejak zaman prakolonial, yang mana pada saat itu kerajaan menarik sebagian harta kekayaan dari penduduk untuk dipersembahkan kepada penguasa sebagai wujud bentuk dari kepatuhan dan kesetiaan rakyat kepada penguasanya, yang disebut dengan upeti. Namun pada saat itu upeti hanya diperuntukkan kepada raja dan tidak ada timbal baliknya kepada masyarakat. Artinya upeti yang dipersembahkan penduduk kepada raja hanya untuk kepentingan raja saja. Namun, pada masa kolonial Belanda, Indonesia mulai mengenal sistem pajak modern, yang mana masyarakat wajib membayar pajak tempat tinggal dan usaha. Besar tarif pajak tersebut ditentukan berdasarkan kewarganegaraan. Kemudian, saat masuknya kolonial Inggris, Gubernur Jenderal Raffles meniru penerapan pengenaan pajak di Bengali, India diterapkan pula di Indonesia, yaitu sistem pengenaan pajak terhadap sewa tanah masyarakat kepada pemerintah kolonial. Hal inilah merupakan cikal bakal penerapan pajak bumi dan bangunan yang kita kenal saat ini. Lalu, pada zaman penjajahan Jepang, tidak banyak diketahui mengingat pemerintah Jepang lebih memfokuskan terhadap sumber daya alam sebagai alat pembiayaan perang. Dan setelah Indonesia merdeka, penggunaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan yang dituangkan dalam berbagai peraturan yang berlaku dan sah dalam bentuk undang-undang, dan pajak yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak saja, namun sudah mengarah kepada kepentingan umum. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya, menjaga keamanan rakyat, membuat pelayanan publik, saluran air, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemungut pajak, dalam hal ini pemerintah. Kemudian, apabila dikaitkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka terdapat 5 poin utama. Poin pertama adalah pajak merupakan kontribusi wajib bagi subjek hukum, artinya adalah bagi orang dan bagi badan hukum. Yang kedua adalah pajak bersifat memaksa, artinya pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah, yang mana hal ini selaras pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa. Yang ketiga adalah diatur berdasarkan undang-undang. Yang keempat adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan yang kelima adalah sebagai poin terakhir dan poin yang sangat penting perbedaannya, yaitu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum pajak material. Hukum pajak material sederhananya adalah hukum yang mengatur mengenai materinya, artinya keadaan seperti apa yang dikenakan pajak, siapa orangnya, dan berapa tarifnya. Yang kedua adalah hukum pajak formil. Hukum pajak formil adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara penegakannya, prosedur untuk mencapai hukum formil, yaitu seperti cara membayar pajak, cara menetapkan pajak, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kedudukan hukum pajak di Indonesia? Kita mengetahui ada pembagian hukum dari segi isi dan sifatnya, dan yang pertama adalah hukum privat. Hukum privat atau perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan individu dengan individu lainnya. Artinya, ada hubungan masyarakat dengan masyarakat. Sederhananya seperti itu. Apa saja? Yang pertama, hukum perdata, dan yang kedua adalah hukum dagang. Kemudian, ada juga disebut dengan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan umum, artinya terlibat negara di sana. Ada hubungan antara masyarakat dengan negara. Apa saja? Yang pertama adalah hukum pidana, kedua hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, yang ketiga adalah hukum pajak, dan yang keempat adalah hukum tata negara. Dan hukum pajak di sini diletakkan pada hukum publik dikarenakan hukum pajak ini mengatur mengenai wajib pajak dengan pemungut pajak, dalam hal ini pemerintah, sehingga dia diletakkan dalam rumpun hukum publik seperti itu.
Kemudian perlu diketahui bersama bahwasannya menurut Profesor Andriani, hukum pajak dan hukum administrasi negara merupakan dua hal yang dipisahkan. Mengapa? Karena hukum pajak dan hukum administrasi negara mengatur dua hal yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda. Dan hukum pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan perekonomian. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sumber hukum pajak. Sumber hukum pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber yang berasal dari faktor-faktor pembentukan hukum pajak itu sendiri. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah hubungan sosial, dua adalah politik, tiga adalah ekonomi, dan keempat adalah hubungan internasional. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang berbicara mengenai peraturan hukum yang berlaku. Apa saja? Yang pertama adalah undang-undang, dalam hal ini adalah undang-undang perpajakan. Dua adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Tiga adalah traktat atau perjanjian internasional. Empat adalah jurisprudensi atau putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat. Yang kelima adalah doktrin atau pendapat para ahli. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.